pertanyaan itu karena saya udah krisis nih umurnya nih. Jadi undangan tiap hari. Teman SD nikah, teman SMP nikah, teman artis nikah gitu kan. Tapi aku juga santai aja sih menanggapinya karena banyak banget teman-teman artis juga yang menjadi inspirasi aku yang menikahnya di usia matang menurut aku. Kayak Sandra Dewi menikah di umur 33, Kak Syahrini. Jadi ya sebenarnya aku nggak sendiri gitu. Udah banyak contoh-contoh terdahulu yang memang menikah di usia yang matang menurut aku. Matang menurut orang-orang kan beda ya. Mungkin sekarang banyak yang nikah muda karena memang mereka udah lebih siap gitu. Tapi kalau aku emang belum siap sampai ke situ gitu. Paling ditanya ya paling yang paling sering kedengeran jangan sekolah mulu atau jangan kerja mulu nanti jodohnya susah. Tapi aku percaya ya jodoh tuh udah di tangan Tuhan, nanti pasti ada aja cara ketemunya, cara jodohnya gitu. Dengan naikin kayak gini semua, naikin kriteria kamu nggak sih, Pril, harus mencari suami yang seperti apa gitu atau pacar yang seperti apa gitu? Naikin kriteria enggak ya? Sebenarnya kriteria aku dari zaman dulu sampai sekarang tuh tetap sama gitu. Kayak aku suka banget dapat pasangan yang bisa diajak diskusi gitu. Diskusi segala hal, diskusi tentang sekolah, diskusi tentang bisnis, diskusi tentang hidup, diskusi tentang hal-hal receh sekalipun. Jadi ya itu aja sih kriteria aku, bisa menjadi teman diskusi yang baik, bisa menjadi pasangan yang baik. Karena menurut aku pasangan yang baik itu pasangan yang membiarkan pasangannya bertumbuh. Jadi aku juga mencari pastinya pasangan yang membiarkan aku bertumbuh, tidak insecure dengan pencapaian aku, tidak insecure dengan perempuan yang mandiri. Itu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kriterianya nggak susah-susah amat. Susah nggak? Nggak tahu ya buat cowok ya. Susah nggak? Yang cowok sih jawab susah nggak? Oke, Pril. Oke, Prili. Udah ada belum? Maksudnya yang kayak gitu deketin lah. Kalau Irzan bagaimana, Prili? Mungkin supportnya seperti apa sejauh ini, Irzan? Support pastinya support terus. Teman-teman yang lain juga support. Apa tadi bilangnya? Ada belum? Nah, masalahnya aku tuh tidak bisa menilai orang dalam waktu yang singkat gitu kan. Nggak bisa lah dalam waktu misalnya dekat sebagai teman atau sahabat atau sebagai orang yang spesial dalam waktu berapa bulan terus udah langsung bisa menilai, oh he's the one nih. Aku bukan tipe yang seperti itu gitu. Makanya kalau untuk menentukan apakah dia orang yang tepat tuh butuh waktu yang lama menurut aku gitu. Karena pacaran bisa putus, nikah aja bisa pisah gitu, apalagi yang baru-baru deket sekarang gitu. Jadi aku nggak bisa menentukan apakah dia jodohku, apakah dia kriteria yang udah tepat gitu. Kita nggak tahu kan. Terus aku juga percaya pacaran, bersahabat atau apapun itu sama aja kita mempelajari manusia, kita mempelajari diri dia gitu. Dan mempelajari manusia itu nggak bisa dalam waktu yang singkat. Jadi aku nggak bisa memberikan penilaian kepada siapapun apakah dia kriteria yang tepat buat aku, dan belum tentu juga aku kriteria yang tepat untuk dia gitu. Bisa jadi aku bukan kriterianya, bisa jadi aku bukan kriteria kebanyakan laki-laki yang ada gitu. Jadi ya kita harus harus memperbaiki diri juga, evaluasi diri juga, menjadi yang terbaik juga, baru mengharapkan pasangan yang terbaik juga buat kita gitu. Oke, mungkin Prili boleh dikonfirmasi, Prili katanya kabarnya kedekatan dengan Irzan nih. Apa? Sejauh apa? Ya dekat sama Irzan ya dekat aja, memang kita dekat gitu. Aku juga dekat sama kakaknya, dan Irzan tuh satu circle sama pertemanan aku juga gitu. Kan aku walaupun umurnya udah segini ya, tapi circle pertemanan saya dari berbagai macam umur ya, yang belasan ada, umur 20-an ada, yang 30-an ada. Nah, Irzan tuh termasuk dari circle tersebut gitu. Makanya kita sering ketemu, kita deket, sering main ke rumah juga gitu. Memberikan ini nggak sih selamat udah kepada Prilly? Atau ada kejutan mungkin? Hadiah spesial Irzan? Kalau hadiah spesial enggak. Ya karena karena juga semua teman-teman aku semuanya sibuk syuting gitu. Irzan juga lagi di luar kota, yang teman-teman aku yang lain juga lagi di luar kota. Benar-benar teman dekat aku nggak ada yang lagi di Jakarta gitu. Mungkin kalau ada yang di Jakarta sibuk banget gitu, sibuk film, sibuk semuanya gitu. Kalau ngucapin selamat sih ya pasti sekedar selamat, udah lah pasti gitu. Cuma kalau dihususkan ada hadiah apa enggak. Tapi Irzan sendiri mensupportnya seperti apa mungkin, Prili? Support selayaknya orang yang memang dekat dengan aku dan suka aku ajak ngobrol juga, kayak bener-bener mensupport masalah waktu kita dekat itu aku belum sidang skripsi kalau nggak salah, jadi dia juga nge-support aku pas ngerjain skripsi. Terus juga pas sidang juga dia nge-support. Sekarang juga ya udah lulus tetap support aja gitu. Sempat jadi teman curhat juga nggak sih waktu selama perjuangan skripsi itu? Nangis pernah nggak? Nah, aku tuh tipe yang kalau
nangis-nangis sendiri. Jadi aku kalau nangis-nangis nggak pernah ditunjukin ke teman-teman gitu. Makanya teman-teman tuh ngiranya happy aja, atau banyak banget temen yang kayak lu happy banget ya, kayak beruntung banget ya semuanya dapet karir iya, pendidikan iya. Padahal di balik itu semua ada hari-hari yang nggak tidur, ada air mata dan semuanya. Paling yang tahu aku nangis tuh cuma orang tua, itu juga kalau mereka nggak sengaja masuk kamar. Kalau mereka nggak masuk kamar atau nggak ngecek, pasti nggak ada yang tahu aku nangis gitu. Jadi emang kalau nangis sih sendiri aja, yang susah-susah sendiri, kalau bahagia baru berbagi gitu. Kak Prilly, kira-kira kan sekarang kan udah wisuda. Ada nggak sih rencana liburan setelah ini gitu? Liburan di akhir tahun. Pengen banget ya Allah. Kalau rencana liburan nggak ada, tapi aku mendapatkan pekerjaan yang memang mengharuskan aku ke luar negeri gitu, dan mungkin itu menjadi liburan sambil kerja kali ya, karena kan nggak mungkin full kerja di sana gitu, pasti ada 1-2 hari di mana aku bisa free gitu. Mungkin aku bisa liburan sambil kerja di sana gitu, cuma kan melihat keadaan sekarang ada kebijakan-kebijakan baru, ada peraturan baru, aku nggak tahu apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak. Tapi kalau misalnya keadaan membaik, kebijakannya juga tidak menyulitkan kita untuk keluar negeri, ya udah, mungkin aku akan tahun baru di luar insya Allah. Kalau virus COVID ini mereda dan kalau emang jadi kerja di luar negeri gitu. Di mana sih mungkin Prilly? Gimana kalau Di US. Oh, di US. Ya, nanti